Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Suhuat, NPM saya 1210420119036, kelas D Keperawatan. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai alur patofisiologi pada penyakit katarak. Katarak adalah opasitas pada lensa yang menyebabkan penurunan jumlah atau pembiasaan cahaya yang masuk melalui media refraksi sehingga menurunkan kemampuan penglihatan. Degenerasi adalah penyebab katarak yang paling umum, tetapi banyak faktor lain yang dapat terlibat, yaitu trauma, toksin, penyakit sistematik atau seperti diabetes, dan kelainan herediter yang bisa menyebabkan katarak kongenital. Kita masuk pada alur patofisiologi katarak. Patofisiologi katarak. Patofisiologi katarak utamanya adalah terjadi perubahan pada kejernihan lensa atau opasitas lensa, sehingga jumlah cahaya yang masuk melalui media refraksi berkurang dan sulit difokuskan ke retina. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti proses degeneratif, trauma, ataupun kelainan kongenital. Pada awalnya, lensa bersifat transparan dan berfungsi memfokuskan cahaya ke retina. Pada katarak terdapat agresi protein yang memecah cahaya yang masuk, serta terjadi perubahan struktur protein yang menghasilkan diskolorasi kuning atau kecoklatan. Faktor yang berkontribusi untuk terbentuknya katarak adalah stres oksidatif dari reaksi radikal bebas, kerusakan dari sinar ultraviolet, dan malnutrisi. Peran lensa pada katarak lensa terdiri dari protein yang disebut kristalin. Kemampuan optik protein lensa ini bergantung pada struktur dan dehidrasi lensa. Kanal protein membran berfungsi mempertahankan keseimbangan osmotik dan ionik lensa, sedangkan sitoskeleton mempertahankan bentuk lensa. Komponen kristalin yang berkaitan dengan gugus sulfhidri dihindari dari proses oksidasi oleh glucation kontraksi tinggi. Kedua hal ini memberikan stabilitas pada lensa sehingga mampu menyerap energi radiasi jangka panjang tanpa mengubah kualitas optik lensa. Pada katarak terjadi distribusi baik pada struktur maupun komposisi molekuler, sehingga komposisi molekuler lensa, sehingga transparansi lensa tidak dapat terjaga. Misalnya pada katarak degeneratif, di mana terjadi akumulasi stres oksidatif seiring bertambahnya usia, diduga menyebabkan lensa menjadi lebih rentan terhadap proses oksidatif. Proses oksidasi ini menyebabkan agresi protein yang puncaknya akan merusak membran sel tersebut.